Bismillah walibni waruhil kudus al-ilahul wahid, demi nama Bapa, Putra dan Rohul Kudus, ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, memberi like, sehingga video dari channel ini direkomendasikan oleh YouTube untuk menjangkau banyak orang. Dan teman-teman juga boleh memberikan komentar tentu setelah menyimak video yang saya upload, dan dukung saya dengan cara men-share video dari channel ini di berbagai media teman-teman, sehingga ada banyak orang yang mendapatkan informasi, sehingga mereka terdidik dan tidak mudah ditipu dan dimualafkan oleh karena tidak paham tentang Alkitab. Nah, kali ini kita akan melihat teman-teman bagaimana selama ini ada beberapa oknum yang doyan sekali, sangat doyan setelah menjadi mualaf, dan mereka sangat membanggakan karena katanya MTH, tapi setelah di cross check tidak tahu sekolahnya di mana. Nah, ya saya buat ini supaya dapat mencerdaskan umat muslim dan setiap kita, supaya tidak mudah terpengaruh dan dibodoh-bodohi oleh orang-orang tertentu yang hanya ingin memperoleh sesuatu dari teman-teman. Nah, kali ini dibongkar habis teman-teman, tidak usah kepanasan. Mari kita pakai akal sehat kita supaya dapat menilai sesuatu dengan baik. Nah, ini dia videonya, jangan skip supaya teman-teman mendapatkan informasi yang lengkap. Jadi mualaf sama si Ibu Ngatria begini. Ya kenapa? Karena bodoh, nggak ngerti sejak kapan melarang makan babi. Bukan hanya melarang makan babi, kalau dia baca Imamat 11, yang dilarang itu bukan cuma si babi, tapi juga unta yang dimakan nabinya. Ya, juga kelinci. Jadi Muhammad tadi akan kita kupas satu-satu, apakah benar Muhammad ini menjalankan 10 hukum Taurat? Menyetubui budak-budak. Melecehkan anak kecil, menikahi anak kecil, sesuai dengan Surah 65 ayat 4. Apakah itu ajaran Yesus? Sekarang kita bahas satu-satu aja dulu teman-teman. Yesus katanya Muslim. Gimana nih? Karena gini loh, banyak sekali orang-orang, saya prihatin ya, sekolah tinggi teologi loh teman-teman, STT, dan majelis sinode gereja, bayangin, yang menyatakan kita menyembah si Allah SWT. Tuhannya ada di black box. Menurut Anda, apakah Tuhan kita ini sama? Sejak kapan Yesus pernah cium-cium batu hitam? Beda Tuhannya, Bu. Beda Tuhannya. Jangan ada lagi orang yang menyatakan kita ini menyembah si Allah. Allah itu dua-dua tangannya sebelah kanan semua. Cacat. Nah, coba bayangin kalau gereja nggak mengajarkan apologetika. Tuhan negeri Mekah. Si Allah ini Tuhan negeri Mekah, teman-teman. Di dalam Quran nih, kalau Anda nggak percaya, saya bukakan Qurannya. Sebelumnya saya mau memperlihatkan kebanggaan umat muslim ya. The vagina stone. Look at this. Share my screen, please. Sejak kapan kita menyembah Muhammad? Saya kasih tahu Anda ya. Anda lihat video saya. Judulnya tentang batu hitam menghapus dosa, bersyafaat. Muhammad itu naik di atas keledai atau untanya ya. Saya bisa tunjukkan hadisnya kepada Anda. Dia menunjukkan dengan tongkatnya dan berkata kepada batu hitam Hajar Alat ini, Allahu Akbar. Sejak kapan Tuhan berbentuk vagina seperti ini? Di mana perintah Yesus mengelilingi tawaf telanjang di Ka'bah dengan mencium batu hitam vagina ini? Saya tanya, apakah Anda menjadi muslim itu mengikut Yesus, teman-teman? Saya tantang sama mualaf-mualaf. Saya bisa tunjukkan ayatnya di mana Muhammad menunjuk dengan tongkatnya kepada batu hitam dan dia berkata Allahu Akbar. Sekarang saya tanya, ketika kamu ke Mekah, ke Ka'bah, mereka mengatakan mereka ini tamunya Allah, betul? Saya tanya, tamunya Allah, karena itu rumahnya Allah. Allahnya di mana? Allahnya ada di situ enggak? Enggak. Memang Allahnya aja enggak ada, dibilang tamunya Allah. Berarti saya tanya, kalau Anda itu datang ke rumah saya lagi enggak ada. Kira-kira Anda itu sudah bertemu dengan saya apa tidak di rumah saya? Tidak. Ya rumahnya aja kosong.
Saya kasih tahu ya, Alkitab menyatakan Yod-Heh-Vav-He Allah kita itu bukanlah si Allah Tuhan negeri Mekah pemilik batu hitam Ka'bah. Namanya saja sudah bukan Allah. Nama Allah kita adalah Yod-Heh-Vav-He, Allahnya Israel. Di mana ada perintah nih cium-cium batu vagina ini? Hah? Di mana ada perintah membangun Ka'bah, saya tanya? Perintah membangun bait suci jelas di dalam kitab Keluaran, ada perintahnya. Daud diperintahkan membangun itu, dia dikasih blueprint, dia ditunjukin sama Tuhan. Perabotannya khusus, warnanya khusus, terbuat dari apa khusus. Nggak ada disuruh bangun black box kota hitam itu di Ka'bah. Hah? Batu ini itu diambil dari Yemen, makanya ada 2 batu di dalam Ka'bah, batu sudut dan batu Yemen. Allah kita menyatakan namaku selama-lamanya di Yerusalem. Kita nggak menyembah Allah yang sama, Yoram. Dan cemumek. Kita nggak menyembah Allah yang bentuknya begini nih. Ya, sekarang kita lihat ini Tuhan negeri Mekah itu siapa nih, lihat nih. Bahasa Inggris ya, bahasa Indonesianya. Kita lihat Tuhan negeri Mekah. Coba kita lihat nih ya, Muhammad. Aku diperintahkan ya menyembah Tuhan negeri ini. Ini lihat nih. Surah 14 ayat 35. Ibrahim aja diperintahkan menjadikan negeri ini. Tapi lihat nih, surah 27 ayat 91. Si Momo, ini perkataan siapa nih? Aku nggak tahu juga. Ini kalau perkataan Allah berarti Allah diperintahkan untuk menyembah Tuhan. Betul nggak, teman-teman? Betul, betul. Katanya semua yang di dalam Quran ini perkataan si Allah. Dan di sini tuh yang ngomong siapa ini? Ini loh. Ini nggak ada kata-katanya dan Allah berfirman katakanlah. Betul nggak? Ini perkataan manusia semua nih. Dan ingatlah, iya, dan kamu lihat nih loh. Sekarang aku tanya di barang siapa membawa kebaikan maka dia akan membawa kebaikan. Ini perkataan siapa? Oke, katakan ini perkataan Allah. Dan barang siapa yang membawa kejahatan maka disungkurkanlah muka mereka ke dalam neraka. Oke. Ini nggak ada kata-kata kul, katakanlah. Tiba-tiba ada kata-kata Fir'aun begini. Aku hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini. Ini akunya siapa? Nggak jelas, Bu. Nggak jelas kan? Iya. Kalau akunya ini si Muhammad, si Momo, harusnya kan katakanlah, betul nggak? Ini jelas perkataan manusia. Aku hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini yang telah menjadikannya suci, kepunyaan segala sesuatu, dan aku diperintahkan supaya termasuk orang Israel. Ini bukan perkataan Allah, ini perkataan Rasul, betul nggak? Perkataan si Momo. Iya, Muhammad ini. Nah, kalau ini perkataan Allah, nggak ada tulisannya kan, ini katakanlah Muhammad, aku. Kalau ini perkataan Allah, lebih lucu lagi, Allah diperintahkan akunya si Allah, dan supaya aku membacakan Al-Quran. Nggak jelas Al-Quran itu, Bu. Nggak jelas, ya kan? Ini perkataan siapa? Baru di bawahnya ada gini ayat 92-nya nih, katakanlah. Loh, nek katakanlah, ini biar perkataan manusia. Betul nggak? Nih, katakanlah, sesungguhnya aku ini adalah hanya seorang pemberi peringatan. Nih loh, lihat nih. Loh, tapi yang atas ini loh perkataan siapa? Manusia. Manusia lah, bukan Allah. Kalau Allah kan itu kan turun dari kitab ini kan nggak ada. Iya. Kalau Kalau itu perkataan Allah, berarti Allah diperintah siapa? Iya, Allah diperintah siapa tuh sujud kepada Tuhan negeri Mekah? Jadi Al-Quran ini tidak jelas yang ngomong siapa dan kepada siapa. Jelas ini perkataan Muhammad, teman-teman. Kalau perkataan ini dari perkataan Muhammad ini dari Allah, ini loh, pakai kata ini loh, kul, katakanlah. Betul nggak? Betul. Oh, ini perintah dari Allah supaya Muhammad berkata seperti ini. Nah, kalau ini tidak ada kok perintahnya kok. Lah, ini perkataan manusia kok masuk jadi ayat dalam Quran itu loh. Aku ya heran. Kok dipercaya konyol kayak begini. Ini yang pertama. Yang kedua, kita nggak menyembah Tuhan yang sama. Kemudian, apakah Yesus dan Isa itu sama, teman-teman? Tidak. Jelas lah beda. Beda, Bu. Beda, Bu. Jadi Indonesia harus tahu bahwa Isa itu keponakan Musa dan Harun di dalam Quran. Kakeknya namanya Imron, ibunya Maryam adalah saudara perempuan Harun, anaknya si Imron. Jadi Muhammad ini salah sejarah. Maryam yang adalah kakak perempuan daripada Musa dan Harun, seorang nabiah, tidak menikah, nggak punya anak, dijadikanlah Maryam ibunya Yesus. Karena dia bengong, namanya sama-sama Maryam. Jadi Maryam binti Imron, ini dibilang Maryam ibunya Yesus. Edan apa edan gue? Sejak kapan Maryam ini bisa usianya 1400 tahun? Maryam yang adalah orang Lewi, suku Lewi. Ya saya juga heran sama si Ahmad Kaing-Kaing yang katanya sekolah di
Vatikan jurusan apa aku juga nggak ngerti. Penipu itu, Bu. Iya, kalian semua tuh penipu Muslim. Kalau berani masuk channel WAFM itu terbuka 24 jam. Kalian tuh bingung. Bu Selvi katanya nggak berani debat sama saya loh. Kok aku ngenteni 24 jam mau tak pantengi yuk. Gak ono sing teko. Loh saya di TikTok, saya di WAFM, saya tuh 24 jam. Loh kalian masuk aja ndak yang masuk ala Yubi, Yuni Juragan Kasur Ambiar, Pak Putra, Bu, Pak Putra. Putra, Republika. Lah ngapain aku? Itu namanya merendahkan derajatku. Ya, kalian katanya setelah saya tunjukkan kalian enggak ngomong Bu Sofi kan enggak bisa bahasa Arab. Loh saya tantang kalian debat sama Ahmed, saya ada berdua sama Ahmed. Yang satu orang Arab pasti sama saya. Enggak berani. Lalu kalian tuh Indonesia apa bisa Arab pun enggak bisa weo. Sok ngarap. Enggak bisa itu tajwidnya kurang panjang, kurang pendek. Bacanya kurang panjang, lu bukan kurang pendek. Kalian tuh ngerti enggak artinya, Jangan sampai kalian seperti saya nyanyi kus-kus enggak tahu artinya. Oke, itu yang kedua. Isa dan Yesus berbeda. Yang ketiga, masalah makan babi tadi disebut-sebut. Baca dong, yang dilarang bukan cuma makan babi. Tahu enggak teman-teman? Betul. Lah kamu makan unta, makan kelinci, yang dilarang tuh ya unta, kelinci, kerang, semua seafood itu dilarang. Udang, kepiting itu enggak boleh makan di dalam perjanjian lama. Ikan juga. Kenapa? Ikan yang tidak bersirik. Ya, ikan lele belut. Kenapa? Karena mereka melayani di bait suci. Jadi Tuhan itu memberikan pembedaan antara makanan yang kosher, tahir, dan makanan yang tameh, yang unclean, yang tidak bersih. Itu hanya untuk ketika masuk ke dalam bait suci. Bagaimana ketika mereka makan atau tersentuh bangkai binatang? Mereka harus keluar perkemahan sampai matahari terbenam. Tidak ada hukuman, masuk lagi. Dan Yesus di dalam perjanjian baru sudah mengatakan apa? Apa yang masuk ke dalam mulutmu itu tidak menajiskanmu, karena yang masuk ke dalam mulut itu keluar lewat jamban, betul? Betul. Jadi tidak benar katakan aku menuruti Yesus karena Yesus nggak makan babi, aku nggak makan babi. Kerajaan surga itu bukan soal makanan-makanan, teman-teman. Sunat. Sunat, bagaimana dengan sunat? Ya, saya kasih tahu Anda, inilah sebabnya orang Kristen itu tidak bersunat hatinya. Yang dipikirin sunat titiknya terus. Perjanjian sunat itu diberikan Allah kepada Abraham di Kejadian 17. Karena salah satu dari keturunannya itu adalah seorang Mesias. Itulah keturunan yang dijanjikan yang akan memberkati seluruh dunia, yang akan menyelamatkan seluruh dunia. Itu ikat perjanjian Abraham bahwa keturunan Abraham akan menguasai tanah perjanjian. Jadi di luar Yahudi itu sunat tidak bersunat titikmu itu nggak penting lagi. Dan setelah Yesus datang sebagai Mesias, sebagai benih, ya, atau sperma dari Abraham, makanya tandanya sunat. Ya. Maka perjanjian sunat itu sudah digenapi di dalam diri Yesus. Nah, kita ini lambangnya adalah pembaptisan. Sekarang saya kasih Anda ya, ini perintah Yesus yang kamu harus taati. Ini perintah Yesus yang harus kamu taati ya. Ya, oke, share my screen please. Yesus tidak pernah memerintahkan kita untuk mencium batu hitam hajar alat. Ini vagina, ini Dewi Alat, ini lambang Dewi kesuburan alat. Ya, nanti kalau saya membuat satu video tentang Ka'bah dan tentang batu hitam, nanti Anda ikuti ya. Kemarin saya sudah membuat tentang Nabi Cabul. Sekarang kita lihat dulu teman-teman. Markus 16. Ini kamu mau perintah Yesus ini. Lihat yang 16. Dibaca Markus 16 ayat 15 sampai 16. Oh, ini nih dari mulai ayat 14 aja deh. Ayat 14 coba dibaca. Ikutin enggak ini? Ibu Ngatria. Siapa yang mau baca? Dari mana, Bu? Tuh, yang di biru-biru tuh dari ayat 14. Oh ya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum.
Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa yang baru. Bagi mereka, mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Sudah itu Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, angkatlah ia ke surga. Lalu duduk di sebelah Allah, mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Amin. Sesudah Yesus bangkit dari antara mati. Jadi setelah saya mempelajari Quran ya, Quran itu ya walaupun ada beberapa ayat yang Yesus mengatakan pada hari dia wafat, dia bahkan Allah juga mewafatkan dia mutawafika. Tapi pada dasarnya ya Islam Sunni terutama, mereka itu menolak 3 hal. Yang pertama mereka menolak the lordship, ketuhanan Yesus, ketuhanan sama Mesias. Mereka menolak bahwa dia duduk di sebelah kanan Allah, yang artinya dia adalah Mesias yang diurapi. Bahwa yang ada di surga, di bumi, dan di bawah bumi itu harus bertekuk lutut dan mengaku Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Mereka menolak itu. Mereka menolak Bapa sekaligus Anak, 1 Yohanes 2 ayat 22. Artinya mereka adalah roh antikristus, spiritnya adalah antikris. Mereka memberitakan Injil yang lain, Galatia 1 ayat 6 ya, sampai 9. Ya, mereka memberikan Injil yang berbeda, Yesus yang lain, 2 Korintus 11 ayat 4. Intinya mereka pertama the lordship of Jesus Christ. Mereka menolak the sonship of Jesus Christ. Mereka menolak Yesus adalah anak Allah. Yang kedua, mereka menolak kematian Yesus. Mereka menyatakan Yesus ini diserupakan. Yang ketiga, mereka menolak kebangkitan Yesus. Di 3 pondasi inilah terletak keselamatan kita. Makanya Yesus berkata, kamu itu degil dan tidak percaya bahwa dia sudah bangkit. Muslim itu percaya nggak Yesus bangkit, saya tanya? Muslim tidak percaya. Enggak Muslim tidak percaya. Muslim tidak percaya Yesus bangkit, Bu. Muslim itu enggak percaya Yesus itu diserupakan menurut mereka, si Isa ini, keponakannya Musa dan Harun. Dan Yesus berkata apa? Pergilah ke seluruh dunia, kabarkan kabar baik ini, bahwa dia telah mengalahkan kuasa dosa dan kematian dengan cara bangkit dari antara orang mati, mengalahkan maut. Siapa yang percaya dan dibaptis, bukan berwudu dan cium batu hitam, bukan bersyahadat la ilaha illallah Muhammad, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Uculim, lu dibaptis gak? Disibgoh gak lu? Hah? Al-Baqarah 138, saya liatin sama Anda ya. Anda harus dicelup, Anda harus Muslim disibgoh. kan dibaptis, tidak dibaptis. Jadi bagaimana mungkin kamu bisa diselamatkan? Tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum? Lihat ini. Ini saya kasih kamu ya. Ketika kamu masuk jadi Muslim, saya kasih kamu surat 19 ayat 71. Ya. Saya kasih kamu kabar buruknya nih. Kamu menolak Injil atau kabar baik, saya berikan kamu kabar buruknya nih. Ya, Yoram, kamu yang dulu suka main perempuan, main ngewek, ya. Di dalam Islam kamu akan lebih ngewek lagi karena nabimu tuh ngabing ngewek, ya. Nabimu itu menyetubuhi puluhan budak-budak perempuan, budak-budak seks namanya, milkul yamin namanya ya di dalam Islam. Nanti kita lihat ya. Aduh. Bisa kasih tahu kamu kabar buruknya sih dan Mumek sama si Yoram. Dan tidak ada seorang pun daripada melainkan mendatangi neraka, itu hal itu bagi Tuhan adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Jadi kalian tuh semua harus masuk dulu ke dalam neraka. Dan kalian akan kekal di dalamnya. Ingat ya, kalian menolak Injil yang adalah kabar baik keselamatan. Maka kalian tidak mungkin diselamatkan. Nih, dengar kata Yesus ya. Dengar nih kata Yesus nih. Siapa yang tidak percaya akan dihukum. Kamu nggak percaya dia mati bagi dosa-dosamu. Dan kamu tidak percaya dia bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. You will condemn in hell. Forever. Jadi kalau Anda gereja lengah, nggak ngerti dosa asal, nggak ngerti kenapa Tuhan itu jadi manusia, nggak ngerti siapa tuh Yesus, nggak ngerti Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, ngerti ini si Allah subhanahu wa ta'ala. Ya jadinya kayak begitu, anak-anaknya nggak dididik. Terus saya kasih tahu kamu ya teman-teman ya. Nih, apa kata Musa nih? Ajarkanlah nih waktu kamu lihat nih Ulangan 11 ayat 19. Coba kita baca dari ayat 18 dulu ya, Ulangan 11. Coba tadi siapa? Zak, baca Zak. Ulangan 11 ayat 18. Hello. Ini akibatnya nih kalau kita tidak mengajarkan anak-anak kita Taurat. Ayat 18 ya. Tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu dan dalam jiwamu,
Karena kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Kamu harus Ya. mengajarkannya. Bentar. Lihat nih, kamu harus menaruh perkataanku, kitab Taurat di dalam hatimu, dalam jiwamu, ada dalam pikiranmu. Kamu harus mengikatkan sebagai tanda pada tanganmu, dan apapun yang kita lakukan. Kita harus ingat Tuhan, lambang di dahimu. Sekarang kita lihat ayat 19-nya. 19, kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya. Apabila engkau duduk di rumahmu, dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Akibat orang tua keluarga nggak berfungsi. Saya bukan lagi dari keluarga Kristen. Kalau Anda lihat orang Yahudi, kenapa diberikan hari Sabat, teman-teman? Kenapa hari Sabat? Every Saturday, siap Sabtu mereka libur. Dan mereka tidak ke mall. Mereka duduk, mereka membicarakan Taurat. Mereka mengajarkan Taurat ini kepada anak-anak. Nak, ayo kita bicara bagaimana Tuhan menciptakan alam semesta. Hari pertama Tuhan menciptakan apa, nak? Hari kedua apa yang Tuhan ciptakan? Nanti mereka uraikan lagi itu, mereka ajarkan kitab Taurat ini. Ayo, perintah, ada 10 perintah Allah. Apa perintah yang pertama? Jangan ada padamu Allah lain di depanku. Maksudnya apa? Kita bahas dengan keluarga kita. Kita membicarakannya. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Means 24 hours, right? Every day, every time. So every day, every time, whatever you do it for God. Amen. Nah, ini yang keluarga di Indonesia tidak berfungsi, teman-teman. Kamu tidak menghasilkan anak-anakmu Taurat. Jadi bagaimana mungkin? Apakah kita mau menghasilkan yuram-yuram yang lainnya? Hah? Apakah kita mau menghasilkan dance si mumak yang lainnya? Yang mumet. Hah? Aku sekarang sudah dibaptis sehari 5 kali dengan berwudu. Sejak kapan baptisan jadi wudu? Itu sekolah teologinya di mana? Saya juga pengen tahu itu lulusan mana. Pendetanya itu. Ternyata dia tidak lulus, ya. Ternyata sekolahnya tidak lulus, sekolah pendetanya pantas. Baru dok sableng. Ya. Kalau kita tidak mulai mengajarkan ini bukan bicara apologetika, tapi bicara Bible study with your kids. Ya, itu penting, teman-teman. Itu sangat-sangat penting. Anda mengajarkannya kepada anak-anakmu, ya. Oke, lanjut. Ayat 20. Engkau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu, supaya panjang umurmu dan umur anak-anakmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepada mereka selama ada langit di atas bumi. Sebab jika kamu sungguh-sungguh berpegang pada perintah yang kusampaikan kepadamu untuk dilakukan dengan mengasihi Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, dan dengan berpaut padanya, maka Tuhan akan menghalau segala bangsa ini dari hadapanmu, sehingga kamu menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu. Setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, kamulah yang akan memilikinya. Mulai dari padang gurun sampai gunung Libanon, dan dari sungai itu, yakni sungai Efrat sampai laut sebelah barat, akan menjadi daerahmu. Tidak ada yang akan dapat bertahan menghadapi kamu. Tuhan Allahmu akan membuat seluruh negeri yang kau injak itu menjadi gemetar dan takut kepadamu, seperti yang dijanjikan Tuhan kepadamu. Lanjut. Lihatlah. Gak usah, stop. Cuman tadi aja, ya, ulang 11 ayat 18. Oh iya, oke. Sekarang bicara Yesus, katanya gini, teman-teman. Ini kalau Anda tidak belajar Islamologi ya, jadinya kayak begini ya. Dan Anda tidak belajar Bible baik-baik. Yesus berdoa, berarti Yesus punya Tuhan dong. Iya, tadi ada pernyataan itu. Yesus punya Tuhan. Kenapa? Karena tidak belajar Alkitab baik, tidak tahu bedanya Allah dengan Tuhan. Yesus itu Tuhan, artinya dia penguasa langit dan bumi. Matius 28 ayat 18. Kata Tuhan itu artinya Rabb di dalam Quran. Penguasa. Keilahian Yesus, kealahan Yesus itu berkaitan dengan hakikatnya sebagai sang firman yang ada di dalam diri Allah, yang satu dengan diri Allah. Kealahan Yesus itu berkaitan dengan statusnya sebagai sang firman yang adalah anak Allah yang maha tinggi. Ketuhanan Yesus berkaitan dengan gelarnya sebagai Kristus, Mesias, Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Lah ini tidak diajarin ke anak-anak kita, teman-teman. Makanya do bengong, Yesus Tuhan kok berdoa ya? Berdoa kepada siapa? Lah padahal saya sudah pernah loh. Nih, saya sudah bikin videonya. Ini loh videonya, kok sing nonton, coba nih lihat nih. Oh ini lumayan, ini yang ada teleperdidiknya, 16.000 yang nonton.
Ya toh? Yesus berdoa. Ini loh, saya sudah sampai membuat videonya. Allah itu berdoa. Saya kasih tahu Anda ya, teman-teman ya. Gelar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kasih tahu Anda nih. Nih si telepati dia bingung. Podo-podo bingung nih mbak si Yoram tadi. Saya kasih tahu Anda ya, gelarnya Muhammad. Mana ya? Anda tahu enggak gelarnya Muhammad itu SAW itu artinya apa? Muhammad itu loh gelarnya kan sallallahu alaihi wasallam. Arti sallallahu alaihi wasallam tahu enggak? Sallallahu alaihi wasallam itu artinya Allah berdoa untuk Muhammad dan memberinya salam. Frase sallallahu alaihi wasallam ini didasarkan pada Quran surah Al-Ahzab 33 ayat 56 di mana Allah dan para malaikatnya itu yusalluna berdoa untuk Nabi. Nah, kalau ini Anda tidak download dan Anda tidak sebarkan kepada tiap-tiap rumah tangga yang ada di Indonesia, ya bubar. Videonya sudah dibuat dengan enaknya loh, malah nggak usah nyali. Referensinya sudah saya kasih. Ini loh kata yusaluna itu dari kata salah. Dan muslim sama, oh enggak, itu kan memberikan berkat. Berkat itu ada bahasa Indonesia namanya barokah. Oh enggak, itu kan memberikan belas kasihannya, mersinya Allah. Mersi itu ada kata ini namanya rahmah. Yusalluna itu artinya adalah Allah dan para malaikat berdoa, bukan cuma di sini. Nanti saya lihat Allah berdoa pada siapa ya? Nih. Nih ya. Nih, yusalluna itu selalu berarti mereka berdoa, itu bentuk jamak, mereka berdoa. They pray. Allah itu sembahyang sholat. Bahkan Allah itu menciptakan Adam setelah dia sholat asar. Kalau Anda tidak ngajarkan ini anak-anakmu jadi kayak si Yoram tadi, teman-teman. Ini kita lihat ya, Allah sembahyang ya. Saya putarkan videonya ya, teman-teman ya. Supaya Anda tuh jangan, aduh, bodoh-bodoh banget loh, teman-teman. Why does Allah needs to pray then? Why are Muslims requesting Allah to pray on Muhammad? Don't you want to know? I want to know that. Let us do something. Kalau kalian dalam sholat, ya, kalian tuh mendoakan Muhammad. Muhammad itu satu-satunya nabi yang perlu didoakan. Karena orang jelas, ini neraka apa surga, kira jelas. Sedangkan di dalam Alkitab para nabi itu mendoakan kita, makanya mereka datang ke Nabi Samuel. Nabi Samuel tolong doakan kami. Mereka datang ke Musa tolong jadi perantara buat kami, doakan kami kepada Tuhan, minta belas. Yang benar sebetulnya Islam itu apa sih artinya, Om Dev? Islam itu menyerah dari kata aslam taslam. Artinya kayak orang dalam peperangan ditaklukkan, udah berpasrah nyerah dah. Nah, itu Islam. Waduh, tawanan perang dong, Bu. Iya, ada di dalam Quran kok. Aslam taslam, kamu surrender. Menyerahnya bukan ke Allah, ke maumu. Bayangin orang bisa masuk Islam tanpa iman di dalam Quran. Kamu pernah ini enggak? Tahu ada orang bisa selamat tanpa iman. Nah, tapi di dalam Quran orang itu masuk jadi muslim tanpa iman. Dia udah Islam. Kenapa? Karena dia udah berserah. Nyerahnya ke mumu. Kalau lu kagak menyerah ke mumu, digorok leher lu. Ini parah nih. Udah menyerah baru 2 syahadat, Bu ya. Iya, lo bayangin belum ada iman udah dibilang muslim asal kamu menyerah, katanya gitu. Ibu. Karena Nggak tahu ayat itu. Nggak tahu kalian ayat itu. Ada di dalam Quran. Nih. Orang itu kan diselamatkan harusnya beriman. Gitu, tapi ini enggak. Nih, lihat ya. Nah. Jadi mereka tuh bisa masuk Islam tanpa iman. Waduh. Mana ya ayatnya ya? Lagi gue cari nih. Gimana Pak? Ceritain dah tadi Pak, tanggapan Bapak. ya kalau orang bisa selamat tanpa iman, ya itu terdengar sangat apa ya, sangat halu ya kalau menurut saya ya. Karena iman itu kan pegangan ya, atau dasar dari segala sesuatu.
itu adalah iman ya, seperti yang tertulis di Alkitab ya. Kalau kita tidak berpegangan kepada iman, kok bisa selamat? Nah, ini yang masih menjadi apa ya, tanda tanya besar sih kalau dari saya ya. Kok bisa, itu loh maksud saya, pertanyaan kata saya, kok bisa itu begitu tuh, pemahamannya dari mana gitu. Ini coba baca ini. Coba ya. Surah 49 ayat 14. Orang-orang Arab Badui, jadi orang Arab ini nggak pernah dibilang Bani Ismail ya, mereka bukanlah keturunan Ismail nih, ya orang-orang Arab pagan Quraisy ini. Berkata, kami telah beriman. Katakanlah kamu belum beriman, tapi kami aslam taslam, kami tunduk. Ini loh dari kata ini loh, Islam itu. Karena iman itu belum masuk dalam hatimu, tapi kamu taat kepada Allah dan Rasulnya. Artinya, ya bukan taat kepada Allah, gimana taat orang nggak ada iman? Karena dia takut sama si Muhammad. Muhammad itu diberikan lima keunggulan. Antara lain, kalau orang dengar dia dalam satu jarak perjalanan jauhnya dia mau datang, orang udah ketakutan, tau nggak? Kalau nggak mau masuk Islam, ditawarkan nggak mau masuk Islam, darahnya halal. Ini bayangin, kamu tuh belum beriman, tapi kamu telah aslam taslam, kamu udah jadi Islam. Jadi Islam itu dari kata aslam taslam, bukan dari kata syalam atau damai, bukan. Ini loh, surah 14 ayat 14 ini. Orang nggak beriman tapi udah jadi Islam, artinya mereka surrender, mereka tuh tunduk nih loh. Kami telah tunduk nih, kata-kata kami telah tunduk nih, lihat nggak? Aku pakai Quran ya, coba ya. Ini Quran surah 49 ya. Coba kita pakai yang Qurano.com ya teman-teman. Ini dari kata ini nih, Islam nih. Surah 49 ayat 14. Ini loh, aslam. Kami telah menyerahkan diri. Loh, ini Islam. Jadi kata aslam, taslam. Kamu menyerahkan diri, kamu selamat nyawamu. Berkatalah orang-orang Arab dusun itu, kamu telah beriman. Enggak, kamu nggak belum beriman. Pokoknya kamu menyerahkan diri lo, aslam. Ini lo, kata aslam. Kelihatan kan? Jadi yang mengatakan Islam Muslim itu artinya berserah kepada Allah. Berserahnya kepada Allah, berserah kepada Allah, dia pasti beriman. Betul nggak? Betul. Ini orang beriman tapi dia tunduk kepada si Momo. Kalau enggak lehermu hilang. Ya, Momo ini diberikan 5 kelebihan, teman-teman. Salah satunya adalah teror. Jadi orang kalau dengar dia dalam jarak 1 bulan perjalanan jauhnya, mereka udah diberikan teror, dalam artinya udah diberikan ketakutan. Berarti semacam penebar teror ya, Bu ya? Iya, karena Muhammad berkata kalau kamu nggak mau masuk Islam, darah dan hartamu halal buat dijarah. Berarti Nabi Yopo, Nabi kok ngono wi? Kalau nggak percaya, aku liatin kata syekhnya ya, belum tak upload nih kata-kata syekhnya ya. Jadi ini Indonesia karena mau diislamkan. Anda tahu ya, Indonesia ini mau diislamkan tadi. Ya, sama si Ipung Atria, sama teman. Ini lihat ini kata partnya aslam taslam. Aku udah download di videonya, ntar mana ya. Jadi teman-teman itu harus tahu ya, Islam itu bukan dari kata salam damai, bukan. Itu dari kata ini loh, aslam. Nah, aslam ini loh. Aslam. Kami tuh untuk ngerti. Ini kayaknya kalau denger ini tambah ngamuk-ngamuk ini, tambah pelocotan nih. Iya memang ini. Jangan, itu harus ustadz saya yang dengar ini. Ini parah nih. Jadi ada banyak di sini juga orang-orang bule yang sudah terkecoh, nggak tahu apa-apa mereka. Terkontaminasi. Iya. Mana ya, aku kalau nggak diupload langsung ya, orang Swedia, orang mana-mana masuk Islam bodoh ya.
Itu karena kebodohan, teman-teman. Ini Bu Sofi kayaknya kecapean nih ya. Suaranya sampai serak begitu, Bu. Ya. Jangan dipaksain, Mas. Istirahat lah. Jadi mereka pertama-tama, mereka tuh kalau mau masukin Islam, mereka tawarkan dulu mau masuk Islam nggak? Kalau nggak, mereka tawarkan yang kedua, kamu harus bayar jizyah. Kalau nggak, tawarkan yang ketiga, gue bunuh lu. Oh ini. Ketemu nih. Ketemu ya. Nih artinya Islam nih. Nah bodohnya orang-orang itu ya, mereka tuh mau masuk ini, masuk Islam. Itu kenapa? Kejahit. Kalau ikuti kemana sapamnya udah harus ikutin. Siapa yang bingung? Halo, Baik teman-teman, kita sudah menyimak apa yang dibahas. Ya lumayan tegas, tetapi kalau kita mau jujur, kita harus menggunakan akal sehat kita, kesabaran kita untuk melihat data-data yang dipaparkan. Oke teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, selama ini memang Pak Dance Mumek ini sama si Arteria ini memberikan sebuah gambaran-gambaran tentang kekristenan yang sangat kabur, yang tidak benar gitu. Apalagi setelah Dance Mumek ini menjadi mualaf, dia menjadi liar cara menafsirkan Alkitab. Termasuk apa yang dikatakan bahwa dibaptis dengan berwudu, itu tidak ada dalam kekristenan. Itu tidak ada sama sekali sangkut pautnya. Jadi semuanya itu serba mengada-ngada, serba memaksa supaya dapat mengelabui orang-orang muslim yang mendengar dia. Sejak kapan berwudu itu menjadi baptis? Tidak ada hubungannya sama sekali. Tidak ada sejarahnya Kristen itu berwudu akhirnya dibaptis. Tidak ada. Bahkan kalau dibilang kita sangat berbeda. Jadi ketika Dance Mumek dan Arteria ini selalu saja membahas tentang Alkitab, mencocokologi yang hebat, mempaskan ya, supaya kelihatan pintar dan ada banyak orang yang ketipu. Nah, jadi kita bermaksud teman-teman untuk meluruskan orang-orang seperti ini. Minta maaf, kita harus luruskan dengan cara tegas karena memang konsep kita berbeda. Allah yang dipercaya oleh orang-orang Kristen itu berbeda dengan Allah yang disembah oleh orang-orang Muslim. Tidak sama. Bukan berarti ketika kami katakan tidak sama, kita akhirnya tidak bersahabat. Yakini seperti yang kamu yakini. Bagimu agamamu, bagiku agamaku, kan begitu. Nah, tetapi yang terjadi adalah para mualaf ini tidak move on teman-teman. Mereka suka membahas Alkitab, mereka suka menafsirkan Alkitab dan mencocok-cocokkan nih dengan Al-Quran supaya mereka kelihatan pintar, enggak juga gitu. Dan disebut kasihan, ya kasihan. Karena apa? Supaya mereka dapat diterima dan dicap orang hebat. Jadi cocokologinya itu luar biasa dan ini tidak baik. Nah, apa yang disampaikan oleh apologetik Kristen ini merupakan pembelajaran untuk membuka wawasan kita. Bagi orang Kristen, saya sangat setuju bahwa apa yang dikatakan oleh apologetik Kristen ini mulai dari kecil kita harus mengajarkan firman Tuhan kepada mereka supaya di besarnya mereka memahami bagaimana Allah orang Kristen itu tidak mudah dimualafkan dengan apa saja gitu ya. Kita memahami keyakinan kita, kita berjuang menghidupinya dan kita ajarkan kepada banyak orang. Nah teman-teman dikasih oleh Tuhan, semoga kita dicerdaskan, semoga kita dididik, dan mari terus belajar karena keimanan kita itu berdiri di atas pondasi yang kokoh, sejarah yang kokoh, literatur yang kokoh, dan dijaga oleh Allah Roh Kudus. Orang percaya itu dimateraikan Allah Roh Kudus sebagai tanda keselamatan bagi kita. Yesus Kristus juru selamat kita satu-satunya, tidak ada yang lain. Nah, sampai di sini video saya teman-teman. Jangan lupa untuk mendukung saya dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.